Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Eva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, prestasi luar biasa mahasiswa Universitas Hasanuddin di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 2024 mendapatkan perhatian khusus dari Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Rektor Unhas memberikan tanggapan positif terhadap keberhasilan tim renang artistik Sulawesi Selatan yang berhasil meraih medali emas dalam nomor tim free routine. Simak berita selengkapnya. Kontingen Sulawesi Selatan sukses membawa pulang medali emas dalam nomor tim free routine renang artistik pada Pekan Olahraga Nasional 21 2024 di Aceh, Sumatera Utara. Pertandingan yang berlangsung di kolam renang Selayang, Medan pada Kamis 12 September 2024 menampilkan penampilan maksimal dari 8 atlet andalan, termasuk 2 mahasiswa Universitas Hasanuddin. Mutiara Nur Aziza dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, serta Amanda Mutiara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berhasil menyumbangkan medali perak bagi kontingen Sulawesi Selatan di cabang renang artistik. Pertandingan ini berlangsung dari tanggal 10 hingga 12 September 2024, di mana Mutiara Nur Aziza juga sebelumnya meraih medali perak di nomor solo putri. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi terhadap pencapaian kedua atlet tersebut. Ia menekankan pentingnya dukungan bagi mahasiswa dalam meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun olahraga. Pertama, kita sebagai keluarga besar Universitas Hasanuddin merasa bangga, bahagia, dan juga terharu rasanya ya kita kok bisa ya adik-adik kita, anak-anak kita dari Unhas yang walaupun harus belajar sebagai mahasiswa, tapi masih ada waktunya tersisa untuk kemudian melatih kemampuan kapasitasnya untuk berlaga di event yang bukan biasa-biasa, tapi ini event untuk secara nasional ya. Dan yang tidak kalah hebatnya lagi adalah bahwa ini bukan hanya sekedar berpartisipasi, tapi telah menjadi juara dan meraih medali emas di PON yang baru-baru ini tahun 2024. Sehingga sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada anak-anak kami dari Unhas, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi penyemangat ya buat mahasiswa-mahasiswa lain. Tidak ada batas bahwa kalau mahasiswa nggak bisa berprestasi ya. Walaupun mahasiswa, tapi cari cara bagaimana kemudian berlatih semaksimal mungkin untuk supaya kelak bisa juga mendapatkan medali, prestasi yang gemilang untuk mengharumkan nama daerah, nama universitas, bahkan nama bangsa. Mereka nanti ini karena meraih medali emas di PON, berarti dia harus mewakili Indonesia di dalam persiapan SEA Games tahun depannya, 2025. Ya, kita doakan mereka, kita support mereka. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, dengan dukungan kita semua, mereka adik-adik kita ini bisa meraih prestasi terbaik demi mengibarkan sang saka merah putih nanti kelak menjadi juara dunia. Ya, tekadnya ya, gunakan semangat Unhas untuk meraih prestasi global. Jangan pernah merasa bahwa kita hanya dari Indonesia. Kita harus yakinkan diri sendiri bahwa Indonesia bisa. Indonesia dalam bahasa Makassarnya, ewako, Indonesia bisa tonji. Oke, mantap ya. Terima kasih ya. Dengan hasil ini, Unhas berhasil menyumbangkan 2 medali perak di cabang renang, menunjukkan komitmen dan kualitas mahasiswa Unhas dalam berbagai bidang. Rektor berharap prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berjuang dan mencapai cita-cita mereka. Rahmatia Ifai Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, plutofobia adalah sebuah gangguan kecemasan yang langka, di mana penderitanya mengalami ketakutan yang tidak masuk akal terhadap kekayaan. Tapi tahukah Anda, plutofobia bukan sekedar takut memiliki uang, ada faktor psikologis yang melatar belakanginya. Berikut liputan selengkapnya. Plutofobia atau takut terhadap kekayaan merupakan fenomena yang sangat jarang terjadi namun nyata. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Khawatir tentang tanggung jawab atau risiko yang timbul dari memiliki kekayaan, hingga berusaha menghindari menjadi kaya. Dr. Suhaira Syauqi MKes SPKJ
menjelaskan bahwa orang dengan plutofobia merasa cemas tidak masuk akal ketika mereka berhadapan dengan kekayaan atau melihat orang kaya. Hal ini menyebabkan mereka sering menghindari kesempatan untuk memperoleh penghasilan lebih banyak. Ya, jadi plutofobia juga merupakan salah satu jenis fobia yang mungkin sangat jarang dan mungkin juga aneh gitu ya. Jadi kalau secara definisi plutofobia itu merupakan fobia kekayaan gitu ya, terhadap uang misalnya, karena orang yang mengalami gangguan plutofobia itu khawatir yang berlebihan ya, irasional kekhawatirannya bahwa dia bisa jadi kaya atau ketakutan terhadap orang yang memiliki kekayaan berlebih gitu. Jadi kenapa dia mengalami ketakutan itu? Karena dia takut apakah ada tanggung jawab ataupun tekanan atau takut akan dirampok dari kekayaannya itu. Jadi dia merasa khawatir terus sehingga muncullah plutofobia ini. Bahkan ada orang yang mungkin lebih ekstrim gangguannya sehingga dia menarik diri dari masyarakat untuk melindungi dirinya dari misalnya karena khawatir gitu ya, salah satunya jangan-jangan saya ingin dirampok, jangan saya nanti berkurang gitu dan sebagainya. Ditambahkan oleh Dr. Suhaira bahwa penderita plutofobia seringkali menarik diri dari lingkungan sosial dan pekerjaan, takut bahwa mereka akan menjadi korban kecurangan, dirampok, atau harus menghadapi tekanan yang besar akibat kekayaan. Gangguan ini tidak hanya memengaruhi aspek sosial dan karir, tapi juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Penderita plutofobia bisa berkembang menjadi gangguan depresi bila tidak ditangani secara serius. Menurut Dr. Suhaira, penanganan plutofobia mirip dengan gangguan kecemasan lainnya. Terapi kognitif perilaku dan penggunaan obat dapat membantu mengurangi gejala. Dukungan dari keluarga juga sangat penting untuk membantu penderita mengatasi ketakutan mereka. Feni Septiani Ismail, Unhas TV. Pemirsa, tak hanya menjadi tempat hiburan, Pasar Malam BTP juga menjadi salah satu lokasi strategis bagi para pelaku UMKM lokal. Tentunya untuk berpartisipasi dalam pasar malam ini, terdapat sejumlah regulasi yang berlaku. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pasar malam kembali hadir meramaikan suasana di wilayah Bumi Tamalan Ria Permai atau yang lebih dikenal dengan sebutan BTP. Bertempat di lapangan Tala BTP, acara ini terselenggara atas izin Lurah BTP dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di daerah tersebut. Dalam rangka memeriahkan kegiatan ini, pasar malam akan digelar selama 1 bulan penuh, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati berbagai hiburan lebih dari sekali. Tidak hanya di BTP, pasar malam ini juga diadakan di beberapa lokasi berbeda setiap bulannya. Sebelumnya, acara serupa telah sukses digelar di Pautere. Menurut Ardi, panitia penyelenggara pasar malam, selain menawarkan berbagai jajanan dan wahana menarik, pasar malam BTP juga menyediakan panggung karaoke yang menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung. Ini kemarin kita mulai tanggal 3 September sampai tanggal 3 Oktober. Selama 1 bulan? Selama 1 bulan. Memang setiap bulan ini rutin diadakan ya Pak? Setiap bulan kita rutin adakan beda-beda lokasi. Jadi ada kita rencana itu 9 kecamatan Kota Makassar. Untuk meningkatkan ekonomi UMKM. Itu termasuk tujuan kita untuk meningkatkan ekonomi UMKM. Jadi memang yang berjualan di sini tuh UMKM yang lokal gitu ya Pak ya? Ya lokal. Itu pun sudah resmi dengan izin dengan UMKM. Kalau operasional itu mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam. Kalau mau join UMKM itu kan kita ada 2 opsi, bawa tenda sendiri dengan kita punya tenda pribadi. Nah itu beda-beda harga. Dengan harga yang sekarang kita itu ada harga yang sudah berjalan di sini BTPPS itu harga 2 juta per bulan. Itu ukuran 3x3. Itu include dengan listrik 2 ampere jadi 450 watt. Kalau yang bawa sendiri Pak? Yang bawa tenda sendiri itu harga sekarang 1,5. Itu ukuran 3x3. Ada beberapa kita teman kerjasama termasuk toko-toko masyarakat. Kita teman kerjasama dengan tim-tim ada ya tim-tim yang lain. Kita kerjasama dengan ada RW dan RW dengan masyarakat. Yang penting toko-toko masyarakat yang punya lahan termasuk Poltabes, ya kepolisian lah. Termasuk itu perizinan dari kepolisian pasti ada. Lintas tidak ada.
Sebagai contoh di Kelurahan BTP, pasar malam kerap menjadi tempat favorit karena lokasinya yang strategis dan keamanan parkir yang dikelola langsung oleh masyarakat setempat, sehingga pengunjung dapat merasa aman dan nyaman saat menikmati hiburan. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifaisyah Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.